Selamat pagi Bu Julisar, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek dari TSI, yaitu mengenai implementasi teknologi dan juga sistem informasi pada perusahaan. Nah, pada kali ini kami membahas mengenai perusahaan Bank Sentral Asia, yaitu atau biasa disebut BCA. Harapan besar kami, semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta pemahaman yang mudah mengenai topik yang nantinya akan kita bahas. Baik, sebelum kita mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri, Safana Wibianti dengan NIM 2024 80133. Saya Anissa Rizkia Ramadanti dengan NIM 2024 80122. Saya Kesha Novalianzani dengan NIM 2024 8126. Parafila Anjani dengan NIM 2024 80130. Saya Dinda Anissa Sormin dari NIM 2024 80132. Oke, baik. Sebelum kita presentasi, di sini ada table of contents, di mana yang pertama itu kita akan membahas mengenai pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir penutup. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh Keisha. Yang pertama itu pendahuluan, kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi perkembangan teknologi sekarang itu mempunyai pengaruh besar ke hampir semua industri termasuk perbankan. Nah, teknologi ini tuh dipakai untuk bikin proses jauh lebih cepat, efisien, dan juga aman, terutama karena bank berurusan dengan data dan transaksi nasabahnya setiap hari. Oleh karena itu, teknologi sistem informasi jadi sangat penting. Sistem seperti TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, dan CDP membantu perusahaan mengelola transaksi, data, laporan, dan juga hubungan dengan nasabah secara lebih terstruktur. Jadi semua aktivitas tersebut saling terhubung dan juga lebih akurat. Salah satu contoh bank yang benar-benar memaksimalkan teknologi ini adalah BCA. Mereka memakai sistem tadi untuk mempercepat layanan, mengurangi kesalahan, dan bikin pengalaman nasabah jadi lebih modern. Ditambah dengan automasi, data analytics, dan juga keamanan digital, BCA bisa terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan nasabah di era digital. Next. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Di sini kelompok kami mendapat 5 masalah. Yang pertama itu bagaimana implementasi teknologi sistem informasi atau TSI dalam mendukung operasional dan inovasi layanan di Bank BCA. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem informasi seperti TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, dan CDP digunakan dalam proses bisnis BCA. Yang ketiga, apa saja manfaat dan dampak implementasi teknologi dan sistem informasi bagi BCA. Yang keempat, tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan teknologi tersebut dan bagaimana strategi penyelesaiannya. Yang kelima, bagaimana keamanan informasi diterapkan untuk menjaga data dan transaksi nasabah. Next. Selanjutnya di sini ada manfaat dan juga tujuan. Dimulai dari tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari makalah ini sebenarnya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi sistem informasi diterapkan di industri perbankan, khususnya di BCA. Mulai dari bagaimana sistem informasi ini dipakai dalam operasional mereka sehari-hari, mendukung manajemen dalam mengambil keputusan, sampai bagaimana teknologi itu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan juga inovasi layanan. Selain itu, makalah ini juga membahas berbagai tantangan yang muncul saat perusahaan melakukan transformasi digital, serta bagaimana strategi yang mereka gunakan untuk mengatasinya. Tujuan akhirnya untuk menganalisis dampak nyata dari penerapan teknologi ini terhadap operasional bank, strategi bisnis, dan juga pengalaman nasabahnya. Selanjutnya untuk manfaat, makalah ini bisa menjadi referensi untuk mahasiswa dalam memahami penerapan teknologi di dunia nyata. Bagi penulis atau bagi kelompok kami, itu membantu memperdalam pemahaman soal digitalisasi bisnis. Untuk institusi pendidikan, makalah ini bisa jadi dokumentasi ataupun contoh aplikasi teori di industri. Dan untuk pembaca umum, makalah ini memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi meningkatkan layanan dan operasional perbankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas landasan teori. Landasan teori yang pertama itu ada teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi ini dijelaskan sebagai dasar utama proses digitalisasi perusahaan. Teknologi ini digunakan untuk mengolah data dalam skala besar serta mendukung seluruh aktivitas operasional yang berbasis digital. Perusahaan memanfaatkan big data untuk mengolah transaksi dan interaksi nasabah secara masif. Kemudian memadukannya dengan machine learning agar analisis dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat.
Melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi ini, perusahaan mampu melakukan detektif fraud secara real time dengan menganalisis pola transaksi yang tidak normal. Selain itu, integrasi teknologi seperti arsitektur microservice memungkinkan setiap layanan saling terhubung dan mempercepat pengembangan fitur-fitur digital baru. TSI ini juga didukung oleh pengelolaan model AI melalui machine learning operation, sehingga proses pemantauan sistem dapat berjalan 24/7 atau setiap hari dengan keamanan yang terjaga. Secara keseluruhan, TSI ini menjadi fondasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan perusahaan. Yang kedua, ada sistem informasi. Ini tuh menggunakan berbagai jenis sistem informasi untuk mendukung operasional perbankan. Yang pertama ada Core Banking System atau TPS, yaitu sistem transaksi harian yang memproses aktivitas seperti transfer, pembayaran, mutasi rekening, sampai pembukaan rekening secara real time. Core Banking ini dapat dianggap sebagai bentuk ERP khusus perbankan karena mengintegrasikan seluruh proses penting seperti tabungan, kredit, layanan teller, hingga laporan keuangan. Yang selanjutnya ada manajemen informasi sistem atau MIS, itu untuk membantu monitoring transaksi, mengatur proses otorisasi, memberikan notifikasi, serta mendukung koordinasi antar unit. Sistem ini memastikan setiap aktivitas operasional berjalan dengan terkontrol dan transparan. Selanjutnya ada Decision Support System atau DSS dan Analytic. Ini digunakan untuk analisis risiko, segmentasi, tren transaksi, dan keputusan berbasis data. Selanjutnya ada Core Banking, berfungsi sebagai ERP khusus perbankan yang menyatukan seluruh proses seperti tabungan, kredit, teller, laporan keuangan. Selanjutnya ada penggunaan CRM dan CDP. CRM itu Customer Relationship Management dan CDP itu Customer Data Platform untuk memusatkan data nasabah sehingga layanan menjadi lebih personal dan sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan. Selain itu, adanya implementasi data warehouse, data lake, big data untuk penyimpanan dan analisis data skala besar. Next. Yang ketiga ada peran teknologi dan sistem informasi di perusahaan. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu core banking memproses transaksi di real time, cepat, dan minim error. Kemudian otomasi proses untuk mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat operasional. Yang kedua ada pengambilan keputusan, business intelligence dan analisis. Business intelligence dan big data analisis ini digunakan untuk analisis risiko, perilaku transaksi, dan prediksi tren. Kemudian, manajemen harus mendapatkan insight untuk strategi bisnis, pemasaran, dan deteksi fraud lebih cepat. Yang ketiga, ada meningkatkan layanan pelanggan, itu penguatan multi-channel digital, seperti mobile banking, internet banking, ATM, KRIS, edisi, dan contact center. Kemudian, adanya CRM dan CDP digunakan untuk personalisasi, rekomendasi, dan komunikasi. Dan respon lebih cepat akan memberi kepuasan nasabah meningkat. Next. Selanjutnya ada penggerak inovasi bisnis. Ini open banking dan OpenShift and Triscale memungkinkan integrasi dengan vintage atau e-commerce. Dan juga percepatan peluncuran produk digital seperti virtual account, KRIS, e-wallet, platform digital, chatbot, serta robo advisory. Yang terakhir ada mengurangi risiko dan meningkatkan kepatuhan. Yaitu fraud deteksi berbasis machine learning untuk identifikasi pola transaksi abnormal. Kemudian ada audit trail otomatis dan governance, TI mendukung regulasi OJK dan BI. Dan yang terakhir, pengaman data seperti ICM, enkripsi, firewall, monitoring 24/7. Next. Selanjutnya landasan teori yang keempat, ada klasifikasi dan jenis-jenis sistem informasi di perusahaan. Pada bagian ini, sistem informasi dalam perusahaan diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan level dukungan yang diberikan pada manajemen. Tujuannya untuk memastikan sistem bisa mendukung kebutuhan perusahaan secara cepat, tepat, mulai dari kegiatan operasional sehari-hari, pengendalian proses, analisis data, hingga perumusan strategi. Dengan klasifikasi yang jelas, manajemen dapat menggunakan sistem yang sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya. Misalnya, sistem untuk operasi harian itu berbeda dengan sistem yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini membuat pengelolaan informasi menjadi lebih terstruktur, efektif, dan memudahkan koordinasi antar unit dalam perusahaan.
Yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan tingkat dukungan organisasi, ada transaksi processing system atau TPS. Ini digunakan untuk mencatat dan memproses transaksi harian dengan cepat dan akurat, sehingga operasi sehari-hari berjalan dengan lancar. Yang kedua ada MIS atau Management Information System, mengolah data dari TPS menjadi laporan ringkas yang membantu monitoring dan pengendalian operasional. Yang ketiga ada Decision Support System atau DSS, mendukung pengambilan keputusan yang kompleks melalui analisis, pemodelan, dan simulasi data. Dan yang terakhir ada eh, ISS atau ACE atau Executive Support System, itu menyajikan informasi strategis bagi eksekutif dalam format yang ringkas dan visual, sehingga memudahkan perencanaan dan evaluasi bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, poin 4.2 yaitu mengenai klasifikasi berdasarkan fungsi bisnis yang terintegrasi. Nah, pada sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi lintas bagian organisasi, di mana sistem terintegrasi sendiri itu ada ERP, CRM, dan SCM. Jadi, yang pertama itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana sistem terintegrasi yang menyatukan proses bisnis inti seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, dan juga manufaktur. Nah, tujuan ini sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga konsistensi data melalui platform yang terpusat. Di BCA sendiri, konsep ERP itu tercermin pada integrasi data internal seperti antara departemen, keuangan, HR, serta penggadaan teknologi dan juga operasional bank. Dengan sistem yang terpusat, BCA ini tuh dapat menjaga efisiensi proses back office dan juga memastikan data antar divisi selalu sinkron. Selanjutnya ada Customer Relationship Management yaitu CRM, di mana sistem ini tuh adalah strategi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan juga calon pelanggan. Ini tuh berfokus untuk mengorganisir, mengotomatisasi, dan juga menyinkronkan pada pengolahan hubungan pelanggan, marketing, sales, dan juga layanan. Dan ini tuh meningkatkan loyalitas dan juga retensi pelanggan. Nah, untuk BCA sendiri, CRM itu adalah bagian yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan layanan nasabah seperti mobile banking, call center, Hello BCA, sehingga sistem customer service di kantor cabang-cabang yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Supply Chain Management yaitu SCM, di mana ini tuh mengelola aliran produk, informasi, dan juga keuangan dari pemasok hingga pelanggan akhir. Dan ini tuh juga dapat berlaku pada penggadaan jasa dan juga logistik di organisasi non-manufaktur. Walaupun SCM ini tuh lebih umum digunakan pada industri manufaktur, tapi prinsipnya tetap diterapkan di BCA, terutama pada manajemen logistik pengadaan, perangkat ATM, server, mesin edisi, serta kebutuhan teknologi operasional lainnya. Oke, next. Selanjutnya ada implementasi sistem informasi. Nah, implementasi sistem informasi sendiri itu adalah fase di mana sistem itu baru dimulai dan juga diterapkan serta digunakan dalam operasional organisasi. Ini memiliki tujuan utama yaitu ada meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi, terus meningkatkan kualitas layanan atau produk, dan juga menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung keputusan di setiap level organisasi. Ini juga memiliki tantangannya dalam implementasi. Yang pertama, adanya resistensi karyawan terhadap perubahan teknologi dan juga prosedur yang dinamakan change management. Dan juga ada kesulitan integrasi data dari sistem sebelumnya yang disebut legacy system. Selanjutnya ada kebutuhan agar sistem tetap sesuai strategi bisnis dan juga standar keamanan data. Nah, pada tahap implementasi ini tuh sistem mulai digunakan secara nyata oleh organisasi. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga manusia dan juga proses. Karena itu, pelatihan, integrasi data, dan juga keamanan menjadi faktor penting agar sistem dapat berfungsi sesuai tujuan. Oke, next. Selanjutnya yang keenam ada tantangan dan juga risiko implementasi teknologi informasi. Nah, implementasi teknologi informasi sendiri itu merupakan keputusan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya saing organisasi. Tetapi juga ada tantangan dan risiko yang harus dikelola. Nah, pertama-tama di sini ada tantangan utama pada implementasi teknologi informasi,
Yang pertama itu ada kompleksitas integrasi antar unit kerja dalam organisasi yang besar. Yang kedua ada integrasi dengan legacy system yang memerlukan biaya dan juga waktu yang besar. Ketiga, adanya kesiapan SDM masih menjadi faktor penting. Nah, itu tuh terutama terkait dengan literasi digital dan juga resistensi terhadap perubahan. Di sini juga ada resiko implementasinya. Pertama, ada kesalahan manusia dan teknis, terus juga kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak, dan yang terakhir adanya ancaman cyber yang menyebabkan downtime, kehilangan data, ataupun kerugian finansial. Nah, yang terakhir ada mitigasi resiko, di mana dengan cara evaluasi berkelanjutan, kontrol internal, dan juga pemantauan sistem secara rutin dan terstruktur. Nah, tantangan teknologi informasi ini bukan hanya biaya ataupun teknologi aja, tetapi ini juga terkait kesiapan sumber daya manusia, di mana kayak di institusi besar kayak seperti BCA kayak gitu. Next. Yang ketujuh ada keamanan informasi di perusahaan. Nah, keamanan informasi ini tuh sangat penting dan juga aspek yang sangat krusial dalam pengelolaan teknologi informasi sendiri. Di mana ini tuh untuk menjaga keberlanjutan operasional sebuah perusahaan. Di sini ada pendekatan keamanan, di mana pertama ada pertahanan berlapis, yaitu kita mengadakan defensi in depth. Terus ada juga firewall, terus ada encryption, terus ada juga sistem deteksi dan pencegahan intrusi, dan juga kontrol akses berbasis otorisasi, dan juga yang terakhir ada monitoring real time melalui SOC. Nah, pada keamanan ini juga ada faktor manusia, di mana ada pertama adanya kelalaian pengguna seperti passwordnya lemah ataupun membuka tautan berbahaya, dan itu tuh merupakan risiko utama seperti kayak membuka web-web yang tidak resmi di media sosial ataupun yang lainnya. Nah, solusinya itu dengan cara melakukan pelatihan keamanan dan juga budaya untuk sadar kepada keamanan kayak gitu. Yang terakhir ada tata kelola keamanan. Nah, ini tuh kita bisa mengadakan seperti kebijakan terdokumentasi, terus kepatuhan standar, dan juga audit dan penilaian risiko yang berkelanjutan. Nah, pada sektor keuangan seperti BCA yang nantinya akan kita bahas, keamanan informasi itu sangat penting karena data itu bersifat sangat sensitif. Oleh karena itu, implementasi teknologi informasi harus tetap menjaga kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan sistem untuk menjaga kepercayaan nasabah. Oke, selanjutnya akan dilanjut jelaskan oleh teman saya. Dan kita lanjut ke pembahasan. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA terus memperkuat transformasi, meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan. Teknologi sistem informasi dan SI menjadi fondasi utama dalam mendukung operasional, inovasi, serta kenyamanan nasabah di era layanan perbankan modern. Pembahasan berikut akan menyampaikan pembahasan yang mencakup implementasi teknologi, penerapan sistem informasi, serta peran strategis TI dalam mendukung bisnis di BCA. Next. Kita masuk ke implementasi teknologi sistem informasi di BCA. Nah, sebagai bank besar dengan jutaan transaksi setiap hari, BCA membutuhkan sistem yang tidak hanya cepat, tetapi juga stabil dan aman. Oleh karena itu, BCA mengembangkan teknologi digital yang lebih modern, seperti Big Data, Machine Learning, arsitektur API, dan microservice. Semua teknologi ini dipakai untuk mendukung layanan digital, seperti BCA Mobile, MyBCA, Kris, dan berbagai integrasi dengan e-commerce maupun dompet digital. Nah, BCA mengelola data, transaksi, dan perilaku nasabah dalam jumlah yang sangat besar menggunakan Big Data Platform. Jadi, setiap transaksi baik di ATM maupun mobile banking ataupun QRIS, semuanya dianalisis untuk mempelajari kebiasaan nasabah. Machine learning dipakai untuk berbagai kebutuhan penting. Misalnya mendeteksi fraud secara real-time, memprofilkan nasabah, memberikan rekomendasi produk yang lebih sesuai sampai mempercepat proses kredit scoring. Next. Nah, agar semua model AI ini tetap akurat dan bisa dipakai terus-menerus, BCA juga menggunakan konsep MLOps, yaitu sistem otomatis untuk mengelola model machine learning
dari awal dibuat sampai dipakai dalam operasional. Boleh di next. Lalu, BCA juga mengubah cara kerja sistemnya menjadi berbasis API dan microservice. Nah, dengan perubahan ini, setiap layanan digital dibuat seperti modul-modul yang berdiri sendiri. Jadi, misalnya ada fitur baru di mobile banking, BCA bisa memperbaruinya tanpa merusak sistem lainnya. Pendekatan ini membuat inovasi lebih cepat dan memungkinkan BCA bekerja sama dengan fintech, e-commerce, dan layanan pembayaran digital. Inilah yang mendukung open banking ecosystem. Next. Kita masuk ke keamanan teknologi informasi. Dalam hal keamanan, BCA ini menerapkan pengawasan cyber yang sangat ketat. Ada Security Operation Center yang aktif 24 jam penuh untuk memantau ancaman. Mereka juga memakai firewall modern, enkripsi data, SIEM, dan berbagai alat pendeteksi serangan cyber. Semua penerapan ini dilakukan agar transaksi nasabah tetap aman dan sesuai dengan ketentuan dari OJK dan Bank Indonesia. Next. Kita masuk ke implementasi sistem informasi di BCA. Selanjutnya, sistem informasi ini yang membuat operasional bank berjalan lancar setiap hari, mulai dari transaksi, pengawasan cabang, analisis data, sampai pada pengambilan keputusan manajemen. Di sini ada Transaction Processing System atau TPS. TPS di BCA itu diwujudkan melalui core banking. Inilah sistem yang memproses semua transaksi secara real time. Contohnya, seperti transfer, pembayaran digital, mutasi saldo, pembukaan rekening online, hingga transaksi kris dan e-wallet. Karena TPS ini sangat stabil, BCA bisa tetap melayani nasabah dengan cepat meskipun pada jam sibuk atau saat lonjakan terjadinya banyak transaksi. Next. Dan ada Management Information System. MIS ini digunakan untuk mendukung pengawasan internal, terutama di tingkat cabang dan operasional. Melalui MIS ini, manajer dapat memonitor transaksi, memberi otorisasi untuk transaksi besar, menerima notifikasi resiko, dan menyusun laporan operasional. Dengan adanya MIS ini, seluruh kegiatan operasional tetap terkendali dan sesuai dengan aturan dari regulator. Next. Dan ada Decision Support System atau DSS dan Executive Information System atau EIS. DSS dan EIS itu adalah sistem yang membantu manajemen mengambil keputusan. Nah, di BCA ini, sistem ini digunakan untuk analisis resiko kredit, prediksi tren transaksi, sampai mengidentifikasi potensi adanya fraud. Eksekutif juga bisa melihat data penting secara ringkas melalui EIS, sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat dan lebih akurat. Jadi, next. Jadi kita masuk ke peran teknologi dan sistem informasi dalam sistem BCA, dalam bisnis BCA. Setelah melihat penerapannya, kita bisa tahu ini ada efisiensi operasional. Teknologi membantu BCA mengurangi pekerjaan manual melalui otomasi seperti RPA dan OCR. Contohnya seperti validasi dokumen, kredit, sampai rekonsiliasi transaksi. Hasilnya, pekerjaan itu jadi lebih cepat, human error menurun, dan operasional di seluruh cabang lebih konsisten. Kemudian kita juga bisa lihat adanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan penting sekarang itu berbasis data. Dengan Big Data, BI, DSS, dan EIS, BCA bisa menganalisis resiko, memahami perilaku nasabah, serta merancang strategi pemasaran atau ekspansi layanan secara lebih tepat. Kita juga bisa melihat bagaimana BCA ini melayani pelanggannya. Terakhir, teknologi itu juga meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Dengan CRM dan CD, BCA bisa memberikan layanan yang lebih personal.
Aplikasi seperti BCA Mobile dan MyBCA memudahkan nasabah melakukan transaksi, sementara Halo BCA dan Cheatbot AI siap melayani 24 jam. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada yang keempat yaitu tantangan dan strategi solusi dalam implementasi teknologi sistem informasi di BCA dari perspektif CAO. Sebagai bank besar, BCA menghadapi beberapa tantangan utama ketika menjalankan transformasi digital. Tantangan pertama adalah bagaimana menyelaraskan teknologi baru dengan legacy sistem yang sudah digunakan bertahun-tahun. Sistem lama memang stabil, tapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan digital saat ini yang lebih fleksibel dan scalable. Tantangan berikutnya ada pada sisi sumber daya manusia. Transformasi digital menuntut perubahan kompetensi dan cara kerja. Sehingga BCA tuh perlu memastikan karyawan siap menghadapi perubahan tersebut. Selain itu, meningkatnya risiko keamanan cyber juga menjadi perhatian penting, terutama dengan tingginya pengguna layanan digital seperti mobile banking dan pembayaran online. Karena itu, BCA memperkuat sistem keamanan melalui multifactor authentication, inskripsi berlapis, pemantauan SOC 24/7, dan penggunaan AI untuk mendeteksi potensi fraud. Untuk mengatasi semua tantangan tersebut, BCA menerapkan modernisasi bertahap dengan pendekatan microservice dan API, memperkuat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta memperluas infrastruktur berbasis cloud dan data center. Semua langkah ini tuh dijalankan melalui koordinasi lintas fungsi dan roadmap digital jangka panjang. Tujuan utamanya adalah memastikan layanan BCA tetap stabil, efisien, aman, dan mampu bersaing di era digital. Selanjutnya, yang kelima, ada keamanan informasi di BCA. Jadi keamanan menjadi prioritas strategis dalam setiap implementasi teknologi karena BCA tuh mengelola data nasabah dalam jumlah besar dan harus memastikan semuanya terlindungi. Prinsip utama yang digunakan adalah ada CIA atau CIA, yaitu confidentiality untuk menjaga kerahasiaan data, integrity untuk memastikan data tetap akurat, dan availability agar layanan selalu tersedia saat dibutuhkan. Untuk melindungi sistem, BCA menggunakan pendekatan defense in depth, yaitu pengamanan berlapis. Contohnya seperti firewall modern, inskripsi data, SIEM atau SIEM, untuk monitoring, intrusion prevention system, lalu multi-factor authentication, serta pemantauan non-stop oleh Security Operation Center selama 24 jam. Selain teknologi, BCA juga melakukan audit rutin, simulasi keamanan, dan edukasi kepada karyawan untuk mengurangi resiko human error. Dengan cara ini, keamanan informasi bukan hanya tugas satu divisi, tapi juga menjadi bagian dari budaya kerja seluruh organisasi. Selanjutnya yang keenam ada dampak implementasi teknologi informasi di BCA. Jadi transformasi digital yang dijalankan BCA ini tuh membawa pengaruh besar baik pada operasional maupun strategi bisnis. Dari sisi operasional, pengguna otomatisasi, data analistik, dan teknologi seperti robotic process automation membuat proses pembukaan rekening, identifikasi nasabah, dan transaksi menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan real time. Pekerjaan manual berkurang, antrean menjadi lebih pendek, dan resiko human error turun secara signifikan. Dari aspek finansial, digitalisasi mendorong peningkatan pendapatan melalui berbagai layanan, fee-based, seperti kris, virtual account, transfer real time, dan transaksi di marketplace. Selain itu, proses yang lebih paperless membantu menekan biaya operasional perusahaan. Bagi nasabah, dampaknya juga sangat positif. Layanan digital memungkinkan pembukaan rekening secara online, pembayaran kapan saja, serta akses bantuan melalui chatbot berbasis AI selama 24 jam. Secara keseluruhan, teknologi membuat pengalaman bertransaksi menjadi lebih cepat, aman, mudah, dan fleksibel. Lalu yang ketujuh ada evaluasi implementasi teknologi. Nah,
dapat kita lihat bahwa teknologi informasi di BCA tuh sudah berada pada tingkat kematangan yang sangat tinggi. TI tidak lagi sekedar mendukung kebutuhan operasional, tapi juga sudah menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang sebuah perusahaan. Untuk memastikan kualitas dan keamanannya, BCA melakukan pengawasan melalui audit berkala, evaluasi risiko, serta pemantauan sistem dan keamanan yang berjalan selama 24 jam. Dari sisi keamanan, BCA memperkuat perlindungan dengan enkripsi data, penggunaan multifactor authentication, dan sistem fraud monitoring yang menganalisis pola perilaku mencurigakan. Melalui evaluasi yang konsisten dan sistem pengamanan yang kuat, teknologi informasi di BCA menjadi aset strategis yang memberikan nilai tambah signifikan, baik untuk operasional perusahaan maupun pengalaman nasabah. Oke, yang terakhir ada fitur digital roadmap BCA. Oke, pada bagian ini, BCA menyiapkan arah pengembangan teknologi yang cukup jelas untuk menghadapi kebutuhan digital di masa mendatang. Salah satu fokus utamanya adalah pemanfaatan hybrid cloud. Teknologi ini tuh memberikan fleksibilitas yang lebih besar, kemampuan untuk melakukan scaling sesuai kebutuhan, serta kesiapan menghadapi lonjakan transaksi digital yang saat ini tuh terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun cloud tidak ada di landasan teori yang kita gunakan, pemanfaatannya tuh tetap sangat relevan karena menggambarkan bagaimana industri perbankan modern beradaptasi dengan tuntutan digital. Selain itu, BCA juga mulai menjajaki penggunaan blockchain. Teknologi ini tuh berpotensi besar untuk meningkatkan keamanan, khususnya dalam proses autentikasi data dan verifikasi dokumen. Dengan memanfaatkan blockchain, proses internal dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan tahan terhadap manipulasi. Dengan inovasi-inovasi tersebut, roadmap digital BCA tidak hanya berfokus pada modernisasi teknologi, tapi juga memperkuat fondasi keamanan dan keandalan sistem yang akan mendukung layanan perbankan di masa depan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di bagian terakhir yaitu penutupan. Di sini ada 2 kesimpulan dan juga saran. Jadi dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa teknologi dan sistem informasi itu punya peran yang sangat strategis dan juga penting untuk BCA. Teknologi seperti big data, machine learning, dan lain-lain yang sudah tadi teman saya jelaskan, itu menjadi fondasi utama dalam layanan digital mereka. Sementara sistem seperti TPS, MIS, DSS, dan sampai CDP membantu mereka mempercepat transaksi, mengelola data nasabah, dan membuat layanan mereka lebih responsif. Walaupun manfaatnya sangat besar, BCA tetap menghadapi tantangan seperti integrasi dengan sistem lama, keamanan data, kesiapan SDM, dan kebutuhan investasi teknologi. Tapi, lewat strategi modernisasi bertahap, peningkatan kompetensi digital, dan penguatan keamanan, tantangan itu dapat diselesaikan. Untuk sarannya, BCA sebaiknya terus memperbarui teknologi supaya tetap relevan dan juga mengikuti perkembangan digital. Karyawan juga perlu pelatihan agar bisa mengikuti perubahan. Selain itu, keamanan cyber harus semakin diperkuat karena ancaman digital makin tinggi. Inovasi berbasis data dan juga AI juga harus ditingkatkan, dan integrasi open banking bisa diperluas agar BCA tetap unggul dan kompetitif di era digital. Di era digital. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.